Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Lah ini gimana ceritanya coba? Dari mana kronologinya? Apa bukti-buktinya? Dan anehnya ya, pernyataan dari seorang perempuan ini di kontennya itu banyak sekali yang percaya. Video aslinya udah dihapus dari akunnya lah. Kalau emang lu ngerasa itu bener, kenapa lu hapus? Lu kan mesti tanggung jawab sama apa yang udah lu unggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, kocak banget ini ya, buzzer Fufu Fafa IQ jongkok. Ya, membuat hoax lagi ya. Buktinya videonya pun dihapus guys. Bisa langsung kita lihat ya di akun TikToknya. Ya ini teman-teman semua, dengan nama akun Intan Srinita 16 ya, konten creator ya beliau ya. Dengan pengikut 162.000. Wow, udah banyak nih, harusnya cerdas ya, tapi kok gimana kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ceritanya beliau ini ya mengatakan bahwasanya akun Fufu Fafa itu adalah milik Roy Suryo, yang dimana Roy Suryo sudah akan ditangkap karena di balik akun Fufu Fafa itu adalah Roy Suryo. Ya nyatanya orang ini, si Intan Sri ini termakan dengan info hoax ya. Ya inilah kebenaran yang dikatakan oleh Pak Pratikno ya. Dan akhirnya terjadi guys. Tapi memang bener guys, di akun TikToknya udah nggak ada lagi nih video tentang akun Fufu Fafa milik Roy Suryo. Karena apa? Karena sudah dikunjungi para warganet, sampai-sampai komentarnya pun di hidden loh, dinonaktifkan. Kayaknya udah ketar-ketir banget ya. Nah sekarang kita masuk ke akun X ya. Ini tweetan dari Kamal. Update konten video terkait Fufu Fafa sama dengan Roy Suryo sudah dihapus katanya kan. Komentar dari orang-orang juga, foto 24 di SS kemarin malam begitu cepat dihapus, tentunya tanpa klarifikasi atau permintaan maaf. Luar biasa sekali guys. Dan kita lihat di sini guys. Nih ya, sudah tidak ada kan? Nah, ini komentar para netizen nih. Karena netizen mengunjungi Mbak ini langsung berkomentar soal Fufu Fafa lah tentunya ya. Video yang sudah dihapus. Kita bisa lihat kan? Sampai akhirnya guys, lihat nih di komentarnya nggak ada nih. Karena apa? Sudah dinonaktifkan komentarnya. Ketar-ketir nggak lo? Oke, sekarang kita coba lihat nih komentar daripada netizen di akun X ya. Karena ini videonya sudah menyebar luas nih, walaupun sudah dihapus tapi sudah di-save dan di-upload kembali oleh para netizen. Nih, dari Kodok Kodar. Nah, seru nih kalau dikasusin sama Roy Suryo. Bisa jadi jalur pembuktian identitas Fufu Fafa. Nah mantap nih. Betul. Dan jangan dimasukin sel gegara UU ITE alias UU busuk itu. Dijadikan pembuktian kalau akun Fufu Fafa itu siapa aja pakai pidana. Ya kan? Dari Edwin Mulyana, kejahatan atau kebohongan ini pasti terungkap. Manusia kosong kayak gini jangan dikasih panggung sih. Nguras energi. Bukan dikasih panggung, cuma kita lucuti saja nih. Ternyata bener-bener IQ-nya jongkok gitu ya. Gara-gara dia juga si Fufu Fafa naik lagi. Hahaha, kayaknya lebih seru kalau Roy Suryo tetap bikin laporan biar makin naik. Kita kasih tepuk tangan ya. Niatnya buzzer ini ingin mengkelabui para pengusut akun Fufu Fafa. Ternyata malah naik lagi nih, karena sudah beberapa hari ini akun Fufu Fafa ini sudah tidak dibahas loh oleh netizen ya, tapi naik kembali nih. Seru. Nah yang terakhir ya, tinggal bawa ke hukum, buktikan di pengadilan. Akhirnya semua jadi terang siapa Fufu Fafa ini sebenarnya. Mari kita dukung Roy, laporkan perempuan ini supaya menjadi jelas siapa Fufu Fafa, itu saja intinya. Semoga Mas Gibran juga dukung, jadi bisa membersihkan nama baiknya. Mantap. Oke teman-teman semua, kalian pasti sudah pada ngeliat ya videonya. Nanti gua spill di akhir video saja ya. Sekarang kita lihat nih komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo.
siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran. Halo guys, ya jadi saya baru saja melihat di timeline ada cuplikan video yang lewat. Ada seorang perempuan TikToker yang mengatakan bahwasanya akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran, tapi miliknya Roy Suryo. Lah ini gimana ceritanya coba? Dari mana kronologinya? Apa bukti-buktinya? Dan anehnya ya, pernyataan dari seorang perempuan ini di kontennya itu banyak sekali yang percaya. Banyak tuh di kolom komentar yang percaya terkait dengan statementnya. Padahal ya, jelas-jelas bahwasannya kalau kita teliti lebih dalam bagaimana kronologi atau sejarah detailnya terkait dengan akun Fufu Fafa itu, jelas sekali. Banyak sekali bukti-bukti yang menguatkan bahwasannya itu adalah miliknya Gibran. Lah kok ini jadi miliknya Roy Suryo? Gimana ceritanya coba? Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Dari dua pernyataan tersebut, yang mana yang lu percaya siapa pemilik akun Fufu Fafa sebenarnya? Menurut gua, video yang kedua gua lebih enggak percaya. Kenapa? Karena kelihatan banget kayak masih baca. Dan di video yang kedua, video aslinya udah dihapus dari akunnya lah. Kalau emang lu ngerasa itu bener, kenapa lu hapus? Lu kan mesti tanggung jawab sama apa yang udah lo unggah. Tapi untungnya memang warganet udah berhasil mengabadikan pernyataan tersebut. Setelah ini kira-kira nama siapa lagi yang bakal disebut sebagai pemilik akun Fufu Fafa? Nah, jangan-jangan nama lu lagi. Siap-siap aja, siapa tahu ntar nama lu disebutin juga. Nah lu, aduh bakal nggak bisa tidur nyenyak nih Bajar satu ini ya. Ini kalau Bung Roy Suryo ngelapor ini tambah seru nih, biar bisa terang benderang ya kan. Dan juga teman-teman semua, ternyata si Mbak ini juga membahas soal kasus Tom Lembong loh, yang sudah dihapus juga kayaknya sih ya. Kita lihat dulu videonya. Rame nih, Kaisang cukup membeli roti 400.000 untuk membongkar kasus 400 miliar dan memenjarakan Tom Lembong. Gila ya, emang jabatannya Prabowo nih sekali menjabat langsung tertangkap, hebat banget. Baru menjabat beberapa minggu ya kan, belum lama ya kan. Tapi ternyata Pak Prabowo dan juga Gibran di masa jabatannya ini langsung memberantas korupsi. Tom Lembong yang sering disindir-sindir sama Gibran waktu pas dia lagi debat gitu kan ya, ternyata sekarang udah tuntas. Dan banyak banget yang salah sangka Kaisang itu beli roti harga 400.000. Ternyata itu untuk nyindir si Tom Lembong yang korupsi 400 miliar. Gila gitu kan. Pantesan Indonesia ini kayak kok gak maju-maju. Ternyata banyak banget orang yang korupsi coy. Tapi sekarang ya udah diberantas. Mungkin diam-diam Pak Jokowi semasa jabatannya itu lagi mencari bukti kebenaran siapa aja nih yang korupsi. Terus setelah Pak Prabowo menjabat beserta anaknya Gibran, ya udah berantas aja nih, buktinya udah ada kok gitu. Tinggal babat aja orang-orang yang korupsi. Kita bikin Indonesia jadi lebih maju dan bersih dari korupsi. Dengan kayak gitu Indonesia udah nggak ada tuh yang namanya makan uang rakyat apa segala macam. Siapa tahu rakyat jadi lebih sejahtera ya dong, ya kan? Kita doain aja yang terbaik. Yuk, siapa lagi yuk berantas yuk yang korupsi yuk. Padahal Indonesia nggak maju-maju ini karena orang-orang seperti ini loh, makan hoax. Nih ya, ternyata selain pemakan hoax, dia juga penganut kepercayaan Clue 400k yang beli roti udah klarifikasi di podcast masih dibilang Clue the real IQ 404. Emang kocak ini sekte Clue ini ya. Aduh, beli roti 400.000 Clue-nya Tom Lembong, kasus Tom Lembong 400 miliar yang per hari ini pun belum ditemukan aliran dana masuk ke Tom Lembong. Kocak. Oke, sekarang kita lihat dulu nih ya video dari Bung Roy Suryo. Kita di sini bukan untuk menjatuhkan Prabowo, jangan. Karena kalau dia dijatuhkan, kesenangan si Fufu Fafa itu, ya, itu yang dia tunggu. Sama seperti kemarin, sebelum berangkat, dia sudah mau digadang-gadang.
akan menggantikan posisi sebagai presiden in acting gitu ya, acting presiden. Tapi ternyata Prabowo tahu tidak. Jadi kemarin Pak Prabowo bilang pada menteri-menterinya, kalau ada apa-apa langsung saya. Kalau ada apa-apa langsung telepon saya. Lah apa gunanya wakil presiden? Iya toh? Bangsa Indonesia rugi besar. Gaji dia ketika presidennya kunjungan 17 hari ke luar negeri, ternyata kalau ada apa-apa langsung ke presiden. Berarti apa? Ini yang harus kita dukung ke Pak Prabowo. Sadarkan Prabowo. Setuju? Bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap. Inilah kisah terbaru di negeri Wakanda. Nah, bukan hanya soal fufu fafa, ya. Nah, saya memang memakai kaosnya dibalik, ya. Kapan tuh ada komentar tuh pakai kaosnya sampai terbalik. Lah kalau kaosnya dipakai di belakang kan nggak kelihatan, sengaja dibalik, ya. Dan fufu fafa kali ini digambarkan seorang penjahat, ya, pakai kacamata hitam. Kenapa? Karena nggak ngaku sampai dengan sekarang ini. Sudah jelas, sudah cetha welo-welo. Nunggu apa lagi? Ya, tapi kalau penjahat semua ngaku ya penjara penuh. Nah, kali ini bukan hanya soal fufu fafa, tapi kali ini ceritanya dimulai dari Congor Istana. Togok ini sebagai Congor Istana barusan senang karena dia merasa tugasnya bisa carry over atau bisa dilepaskan tanggung jawab karena sudah ada penggantinya. Nah, inilah penggantinya Congor Istana, ya, sudah modern, sudah digital dan wanita. Oke, kita nggak usah bicarakan yang ini dulu, ya. Kita bicarakan Congor Istana itu. Congor Istana sedang pusing, ya. Bukan hanya Petro Ratu kalau yang dulu pusing. Ini sekarang Congor Istana yang pusing. Karena telah ditemukan jejak digital dari apa yang dulu pernah terjadi di kantornya yang baru sekarang. Nah, kok malah kantornya yang baru? Iya, ternyata Fufu Fafa. Nah, ini ada jejak digital yang bagus sekali. Ditulis tahun 2017. Jadi waktu itu Fufu Fafa menulis, saya berterima kasih dan bersyukur. Soalnya acara kemarin pesen cateringannya, ya. Cateringannya itu cateringnya, ya, gitu ya. Bukan ane-ane dalam panggilan bahasa Arab, gitu ya. Moga-moga Pak Menteri suka masakan saya. Seru. Jadi kasus Fufu Fafa ini akan terus dibicarakan oleh rakyat luas ya, selama kasus Fufu Fafa ini tidak segera ditangani oleh pemerintah gitu ya. Teruntuk Pak Prabowo ya. Kalau udah ditangani kan jelas gitu. Ya semoga segera ya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Sekian dari gue, Program Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini videonya. Terkuat kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pintar kok? Kalau misalnya iri gitu kan ya pintaran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan, marah-marah nggak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun, pintar sih permainannya di sosmed. Tapi kan tetap ya, mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi